Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini bersama saya Pendeta Elia Astari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, cinta kasih-Mu telah menjaga melindungi kami sepanjang malam hari ini, sehingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat merenungkan firman, melaksanakan segala aktivitas kami hari ini dengan tuntunan dan penyertaan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati semua pendengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang, terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai ayat 36 yang saya akan bacakan buat kita pada pagi hari ini, yang berbunyi demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Garis bawahi di kalimat terakhir mengatakan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Dari ayat-ayat di atas dapat kita pahami apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini, bahwa dia menyampaikan berita firman itu bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dari semua orang. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Kalimat "supaya setiap orang yang percaya kepadanya" itu mengacu kepada semua umat manusia yang percaya. Ya, semua umat manusia yang percaya, siapa saja, dari suku mana saja, dari negara mana saja, dari agama manapun, ketika dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia benar-benar menjadi milik Tuhan. Percaya bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua orang, maka keselamatan akan didapatinya di dalam Kristus Yesus. Banyak orang beranggapan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Nah, anggapan ini adalah salah. Sebenarnya Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen saja, bukan Tuhan orang Kristen saja, tetapi ayat ini mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dari semua orang. Karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengatakan kepada kita, siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang Kristen saja, bukan hanya untuk satu golongan, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, dua ayat ini tadi mengatakan, baik itu dalam Yohanes 3 ayat 16 maupun dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 36. Di situ menjelaskan bahwa Dia datang ke dalam dunia ini untuk semua orang
yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana caranya kita supaya Tuhan Yesus Kristus itu yang adalah Tuhan bagi semua orang itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita? Maka Alkitab dengan jelas mengatakan hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini supaya nyata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua orang. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya dan berseru kepada nama Yesus. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Sebab barang siapa atau siapa saja, ya, bukan saja orang Kristen, siapa saja yang berseru kepada nama Yesus, maka ia akan diselamatkan. Karenanya Rasul Petrus juga mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya memberikan keselamatan kepadamu kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa Yesus tidak saja berperan juga sebagai Tuhan yang hanya berurusan dengan kehidupan akhirat, tetapi Tuhan Yesus juga mau berurusan dengan kehidupan kita setiap harinya, mulai dari sekarang. Sehingga Matius pasal yang ke-28 Matius pasal yang ke-11 ayat 28 mengatakan bahwa marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kalimat ini saudara sekalian, ini kalimat ajakan. Yesus sendiri yang berkata, marilah kepada